Tapi saya mau nanya nih satu hal. Kamu sendiri tuh sebenarnya bau jimat deh. Bau-bau jimat. Saya bawa barang yang ketarik itu gitu. Pantes bau jimat. Iya. Nah yang setelah beberapa kali. Coba boleh lihat kah? Iya. Apa? Boleh lihat kah? Oh iya boleh sama Mas. Ke sana atau? Boleh sih. Sini Teh boleh. Maaf saya nggak bisa jemput ke sana. Ini tuh beberapa kali. Jadi tiba-tiba datang atau ini, tapi saya bawanya enggak. Tunggu dulu atuh jangan sampai. Saya bawanya enggak semuanya. Gloves. Saya bawanya cuma sebagian, Kak Roy. Oh suka sih ngumpulin. Enggak suka, bukan jimat. Ini tuh yang ketarik. Ini tuh yang ketarik. Nah ini yang satu ini. Ketarik sama orang itu. Ini apa dalamnya? Ini merah delima. Merah delima. Ada. Oh ada merahnya, iya betul. Buat apa Teh? Ini tuh yang barang ketarik katanya. Emas itu nggak ketarik, tapi ini pirejekieun katanya. Jadi maksudnya ini rezekinya dari sini. Jadi udahlah lupakan mungkin emas-emas itu. Ini si Teteh bawa dari sana minjem gitu? Numpang bawa atau punya Teteh? Punya saya. Punya Teteh. Kalau ini apa ini Teh? Ini sama ini. Ini kaca gitu ya? Dia bilang ini tuh intan katanya, tapi harus disempurnakan dulu. Intan kasar gitu ya? Tapi sampai sekarang nggak bisa sempurna. Nah nggak tahu itu, makanya mau nanya apakah ini teh bener atau orang itu nipu nggak sih sebenarnya gitu. Tapi kamu bayar mahal waktu itu? Iya sampai berapa juta? Bukan saya cuma beli minyak, tapi berkali-kali dari 11 juta. 13 juta, 17 juta, sampai hampir, iya sampai hampir udah jual mobil lah gitu ya. Iya betul, tapi udah terlanjur gitu. Teh, jadi kan ini sebenarnya udah nggak ada manfaatnya ya. Tapi ini bisa dicoba, saya boleh uji coba nggak di sini? Tapi sama dia dibaca-bacain dulu. Airnya bisa merah kan katanya kalau merah delima. Iya, tapi dibaca-bacain dulu, makanya nggak tahu apakah benar atau enggak. Nah ini juga tuh fungsinya merah delima itu apa sih Teh? Itu tuh bisa jadi. Pengasihan. Tapi ini bener nggak sih? Ini katanya sih adaan isinya, ada hodan. Coba kita buktikan ya. Teh boleh kembali dulu ke podiumnya. Jadi begini Teh, terpaksa harus disampaikan ya. Kadang kita harus bisa membedakan mana dunia sihir, mana dunia magic. Kalau si Kanjeng itu dia main dunia magic namanya. Tiba-tiba bisa gandain uang dari sini, jadi kayak pesulap aja. Banyak ya kan? Kayak pesulap aja Teh. Dan gitu juga itu kan uangnya belum tentu asli. Ya. Nah, kalau ilmu sihir beda lagi gitu ya. Nah, jadi mungkin Teteh sekarang itu sedang bermain dengan ilmu magic. Begitu. Ini mah. Iya. Sekarang orangnya udah nggak ada kan? Orangnya tuh kabur. Sedangkan dia juga nipu teman saya juga sama hampir 100 juta. Nah, itu saya merasa berdosa gitu sama dia tuh, teman saya yang paling ininya tuh. Iya. Pokoknya harus dapet nih orang gitu. Makanya Kak Roy, orang itu di mana ya sekarang? Bisa ketemu nggak gitu? Susah ketemu sih. Dan ini juga sebenarnya bukan emas asli ya. Enggak lah. Nggak mungkin. Ini kayak coklat tahu. Tapi ini udah pernah dites di toko emas gitu. Belum. Pernah nggak ya? Ini katanya apa Teh? Kalau ini diamond. Dia bilang sih gitu, tapi harus disempurnain dulu sama yang Soalnya intan. batu diamond kalau dikasih kayak alat pengetesnya dia akan bunyi. Emang iya, harus kalau disempurnain. kasat mata orang yang nggak ngerti diamond sih, itu ngerasanya diamond gitu. Tapi kalau orang yang kita udah biasa ngeliat diamond itu udah kelihatan kilauannya beda. Iya. Sayang loh kamu ketipu banyak uang gini kan. Sekarang gini lah Teh, beli minyak paling lah habis seberapa kalau beli minyak itu nanti? Kurang lebih 100 juta. Ya Allahu Akbar. Minyaknya berapa kali belum? Jadi uang gaji misalnya tiba-tiba dia minta apa? Minta rokok apa? Minta yang apa? kata Allah, makhluk yang merugi itu ya begini. Masa lalu uangnya habis
minum-minuman. Masa sekarang uangnya habis jimat-jimatan. Kapan nggak meruginya, Teteh? 100 juta kalau pengen beli berlian beneran, dapet. Iya bener, 100 juta belian. Tadi kan penasarannya Sokaroy. Sebenarnya itu emas yang hilang itu kemana? Apakah benar makhluk gaib atau apa gitu yang ngambil? Kenapa bisa hilang? Ada orang yang ngambil. Teteh, gini ya. Dulu kan hidup Teteh penuh dengan ketidaksadaran. Sekarang jangan nggak sadar lagi atuh. Coba deh, Roy, apa yang pengen disampaikan, Roy? Dan kali belajar ya. Jangan sampai kayak begini-begini lagi terjadi ratusan juta buat barang yang palsu ternyata ini. Itu palsu semua berarti? Palsu. Orang itu nipu aja ya berarti? Nipu. Terus harus bagaimana ya tuh Karoy? Ya lapor aja polisi, Teh. Iya. Lapor polisi tapi orangnya nggak tahu. Kemarin saya ke rumah ibunya tapi nggak ada orang. Palsu ini. Teteh bersabar aja. Saya tahu sih emang sabar tuh kayaknya enak banget diomongin, tapi susah dilakuinnya. Tapi hitungannya adalah begini, semakin orang bersabar, semakin luas itu amalannya, Teh. Amal pahalanya bisa dapat dari sana sini, kanan kiri. Dan Allah tuh suka sama orang-orang yang sabar dan gak membalas kejahatan dengan dendam. Teteh ambil di situnya aja dulu. Intinya, yang namanya biaya sekolah itu kita tahu emang mahal. Tapi biaya pelajaran hidup itu memang sangat mahal. Kalau saya, misalkan saya ditipu teman saya sekian uangnya, ya udah saya anggap itu memang susah ridho, Teh. Tapi saya ridoin, saya anggap itu adalah pelajaran saya tentang kehidupan. Berarti saya harus belajar, bayar dong. Yang namanya sekolah kehidupan bayar kan? Nah seperti itu aja. Anggaplah 100 juta ini Teteh bayar sekolah. Sekolah apa? Sekolah kehidupan. Artinya Teteh nggak boleh merugi lagi, ambil pelajarannya. Iya, maksudnya udah insya Allah ikhlas karena kan mamah juga udah nggak ada. Bagus. Cuman masalahnya takut dia jadi apa sih nipu lagi ke orang lain. Ke orang lain ya. Gitu, Teteh nggak punya fotonya ya? Ada. Ya udah tuh mana? Di handphone. Tapi itu emas yang hilang emang beneran. Roy, dia Karoy. nyari Roy. Emasnya tuh Kok bisa Kemana? sih gitu? Kemana gitu? Hilangnya udah hilang beneran. Hilang diambil orang. Kok bisa orang sih? Iya. Karena kamu tuh gampang dibohongin. Karoy tahu orangnya siapa? Sebenarnya orang yang ngambil perempuan tahu. Sama semua. Kamu makanya nih, kayaknya kamu terlalu banyak ini ya, jimat. Jadinya nggak bisa berpikir jernih gitu ya, Kara ya. Terus rumah itu tuh kenapa ya? Keluarga besar mama, kalau yang cewek kalau nggak nikah pasti cerai. Terus kalau yang cowok hidupnya di bawah si saudara perempuannya. Nah sampai sekarang di rumah tuh lagi terjadi konflik nih. Saya tuh emang keluar dari rumah itu. Sekarang saya lagi ngekos. Sertifikat rumah itu udah saya bereskan. Saya teh pengennya tuh udunan yuk kita barengan sama saudara-saudara semua. Tapi mereka semua tuh nggak mau udunan gitu. Jadi Karoy rumah itu sebaiknya mending gimanain ya. Saya sih niatnya mendingan dijual karena kan itu warisan. Mendingan dijual aja. Tapi gimana ke saudara-saudara yang lain gitu biar supaya kita rukun lagi gitu. Kalau memang itu jadi miliknya kamu, itu akan terus tetap milik kamu. Tapi kalau bukan milik kamu, tidak akan pernah bisa jadi milik kamu. Itu aja di jawaban dari Roy. kalau masalah perceraian berarti jodohnya sudah habis kontraknya kata Allah. Ya, Teh, Jadi ya. di rumah itu ada yang bilang ada kutukan katanya gitu. Makanya saya pergi daripada diomongin aja gitu kan di situ. Udah mama nggak ada, tante juga pada nggak ada gitu. Ya udahlah, saya keluar aja dari situ. Rumah itu sekarang kosong gitu. Coba Teh, Karo itu. Gini deh, ini kan sebenarnya barang-barangnya hanya gimmicknya. Barang-barang ini kan hanya gimmicknya sang dukun penipu tersebut. Maksud saya tanpa barang-barang ini berikut sama cincin yang Teteh pakai, itu juga dari dia kan? Ini ya ketarik juga kata Ketarik. dia. Sebenarnya sih Teh, mau dia ketarik atau apa mah kagak, udah nggak usah dipusingin lah. Gak usah dipusingin lah. Teh, masa lalu udah sia-sia, masa mau sekarang masih sia-sia juga. Saya kira Teteh insya Allah sudah ya tobat Kirain nasuha sudah misalkan. iya. Masih kok gini-gini.
janganlah, nggak usah gini-gini lagi ya. Ya sebenarnya udah nggak mau sih, tapi suka ada aja gitu ya. Ya udah saya sita ya. Sebenarnya ini masalah godaan pasti. Tuh dia kaget mau disita. Tuh kan kaget kan mau disita. Dia belum Ridho ridho. dia. Ayo. Saya Di- coba uji Di coba rumah juga kan ada batu giok. Banyak yang banget ya gede, di rumah ya Teh. batu giok yang gede sama samurai, tapi itu dikasih dari orang itu. hati-hati loh kalau main samurai. Kamu tahu nggak konon ini pelajaran juga ya buat teman-teman juga di pemirsa di rumah. Biasanya samurai ini kalau original ya, karena kan saya base culture-nya juga multikultural. Jadi biasanya itu samurai itu dijunjung tinggi gitu kalau untuk ditaruhnya di atasnya. Nah, biasanya orang-orang yang kalau Jepang itu tidak rela mati untuk dibunuh sama orang, mereka mati harakiri. Iya. Jadi seperti itu. Nah, maksud saya adalah kalau menaruh barang-barang yang seperti itu akan mengundang efek-efek negatif, apalagi samurai. Misalnya nih kalau lagi temperamen berat dan depresi berat, biasanya langsung buka langsung zert gitu aja. Banyak loh di koran-koran yang kita lihat orang terbunuh karena samurai gitu kan. Koleksi Makanya, samurai gitu kan. Udah nggak di saya sih sekarang, udah di Bahaya orang. sebenarnya. Barang-barang kayak begini juga kan ini tempatnya jin, tempatnya syaiton sebenarnya. Gini. Jadi Ini itu saya bohong yang semua tahu. ya? Itu bohong semua. Bohong semua. Coba aja ke toko Mas cek. Ini apa asli apa bohong. Tapi sebenarnya kasihan kamunya. Harusnya kamu belajar lah dari yang dulu pengalamannya. Itu kan nggak keluar-keluar kan? Iya. Tapi aku mau tanya deh, kalau barang-barang kayak gini kan bukan emas asli, tapi diisi sama orangnya. Nah, beneran bisa? Emang ada isinya Walaupun gitu? nggak, maksudnya walaupun nggak asli itu bisa nggak? Sebenarnya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh meyakini benda-benda ini. Itu syirik loh Roy. Iya. Ya mungkin juga kalau pas kehilangan emas, kan orang bilang kalau Sita, kehilangan ya? barang kurang sedekah atau apa gitu kan. Iya tuh Jadi bener nanti juga Kara. pasti diganti dengan cara yang lain. Cara yang gitu kan. lain. Nggak berupa Jangan emas disita. atau barang-barang Ini berharga. kita memberikan beliau pelajaran untuk bisa mengalahkan ketawa, dirinya Roy. takut. Oh, udah dah handphonenya. Nggak apa, coba biar tetehnya tenang dulu. Mana fotonya biar kita selesaian. Dan tetehnya pulang. Intinya kan gini, kamu mencari si dukun takut ada yang tertipu lagi kan? Iya. Yaudah sini. Coba sini biar tetehnya pulang dengan tenang, gak usah mikir-mikirin dukunnya lagi. Oh ini mukanya Dulu kayak Katanya gue juga pernah di lantai. ngapain dia di antv? Bukan, itu nggak bersih. Ini tuh aku ngerasa kamu naksir sama dia juga ya. Ih, enggak, astagfirullahaladzim. Kok auranya kayak menggoda gitu ya? Mungkin dia yang menggoda karena istrinya udah 3. Tuh kan. Namina sah. Namanya, panggilannya Nama aslinya ya. si teteh nggak pernah ngelihat KTP-nya. Tuh kan. Enggak. Ini Akang satu ini beroperasi di Jakarta, di Bandung ya? Iya. Gimana? Beroperasi Ya, di Bandung. kayaknya Bandung. Sekarang dicari oleh beberapa pasiennya. Karena ditenggarai atau dicurigai telah menipu ya teh ya. Memberikan barang-barang seperti ini dan dibarter dengan mahar sehingga ratusan juta rupiah. Ya walaupun pemirsa mungkin akan ngomongnya begini nih. Pemirsa akan ngomong gini, maaf ya teh, ya bodoh aja yang datang ke dia. Ya enggak? Iya. Ini kita bantuin. Pokoknya ini ngasih tahu orang ini ditenggarai atau dicurigai telah menipu beberapa pasien yang banyak kali ya teh ya. Sampai ratusan juta rupiah dengan modus menukar gimmick atau benda-benda palsu dengan uang. Seperti itu. Dan teteh adalah Beli salah minyak satu. sih. Beli minyak ya, terus dapat bonus seperti ini. Segala sesuatu yang kayak begini mah jangan percaya kalau dia bisa begini begitu tiba-tiba timbul, emang dia Tuhan. Kan kagak. Ya, gregetan deh sama teteh. Nggak belajar dari hidup yang lalu. Bener. Uangnya sia-sia aja 100 juta, ya Allahu Akbar bisa bangun. Iya, jadi nggak punya uang sekarang. Azab Aku tahu kayak gitu. bermain dukun. Ih, nggak dukun, nggak tahu kan. Ya itu dikenalin. dukun! Ini udah begini-gini mah, udah sirik. Azab orang sirik, uangnya habis. Nih, ya. Terakhir teh, tentang keluarga nih, ada Iya. pesan dari Pak Ustadz. Katanya kan rezekinya lagi habis. Ya, rezeki lagi habis, keluarga. Nampaknya. Iya kan? Kelihatan ya? Kelihatan banget. Karena aura kamu tuh lebih
ibu, lebih mama, lebih pacar, lebih istri, tapi mencakup semuanya. Tapi mudah-mudahan dengan Kara bisa mencakup semuanya bukan berarti independen ya. Gitu. Jadi tetap butuh kepala rumah tangga sebagai kepala rumah tangga sebagai imam keluarga seperti itu ya Kara ya. Kara sih baik, nggak ada yang bisa aku celah sih, nggak ada yang bisa aku celah-celah yang kayak harus begini, harus begitu, nggak ada sih sama sekali. Kara lebih tepatnya. Keras kepalanya nggak? Wajar ya, setiap orang pasti keras kepala dan itu hal yang lumrah. Tapi yang nggak lumrah adalah Kara bisa jadi double personality untuk sebagai istri dan suami dan sebagai orang yang membackup di belakang kamu juga, ya kan? Kadang capek sih. Kadang capek kan. Keras kepala itu lumrah untuk orang yang masih ngerasa kekanak-kanakan. Iya. Kalau udah dewasa seharusnya nggak boleh keras kepala. Oh gitu ya. Iya, Betul. terkadang keras kepala kan memang terbentuk dari lingkungan juga lebih. Dan bahkan Kara juga harus membackup banyak orang yang di belakang Kara sebenarnya. Itu sih yang saya rasain dari Kara. Energinya positif, tidak selalu negatif. Gak negatif bahkan. Sama sekali nggak negatif. Kara ada yang mau tanyain sama Roy Kiyoshi nggak? Apa ya? Kalau dalam rumah tangga kan selalu ada perselisihan, pasti ada yang dong. kita grow up-nya dengan cara didikan yang berbeda gitu kan semua orang. Nah, gimana caranya? Aku nggak tahu ya kalau rumah tangga lain kayaknya dilihat orang kan selalu bisa sempurna gitu kelihatannya. Terus kalau misalnya ngebuka aib rumah tangga itu kan kayak nggak boleh banget Nggak gitu. boleh dong. Jadi nggak pernah ada orang yang ngebahas, oh gimana nih caranya kalau kita berselisih pendapat, terus apa ya, apapun itu gitu, cara kita mendidik anak, macam-macam dengan suami. Nah itu aku jadi kayak nggak tahu karena nggak ada pedomannya gitu. Oh, intinya sih gini sih Kara, mau yang ibu-ibu yang sudah tua, udah menjalani proses perkawinan 25 tahun, 50 tahun, mereka tuh semuanya mengalami perselisihan antar rumah tangga. Namun, bagaimana caranya Kara atau suaminya saja yang merespon. Tapi sebenarnya kalau orang berselisih paham dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa dan wajar. Tapi ya benar kata Kara tadi, tidak mengumbar di publik. Itu aja sih sebenarnya tipsnya dan bagaimana cara meresponnya aja. Karena nggak cuma Kara aja kok. Keributan dalam rumah tangga itu udah hal yang paling sering terjadi asal tidak KDRT seperti itu. Oke. Kara istilahnya filosofi rumah makan Padang aja. Apa? Yang di display yang lezat-lezat. Tapi kan orang nggak tahu di dalamnya dapurnya gimana. banyak tikus, Iya. kecoa, nyuci piringnya bersih atau enggak, kan orang nggak tahu. Yang penting yang di display di rumah makan Padang tuh yang lezatos. Gitu. Semua orang juga pasti punya masalah dapur yang Semua berbeda-beda kok. punya kok. Ya. Permasalahan sih memang intinya jangan compare rumah tangga Kara dengan orang lain aja. Jadi sibuk membangun rumah tangga sendiri seperti aku. Emang udah? Apa? Oke. Roy, aku mau nanya sekarang ke tafsir mimpi nih. Boleh. Kalau misalkan mimpinya kita itu punya kepala terus keluar tuing tanduk gitu ya. Itu katanya kita mau ada berselisih paham ya dengan seseorang. Iya, kata orang-orang zaman dulu sebenarnya kalau mimpi keluar tanduk itu akan ada perselisihan paham, berantem sama orang. Tapi keluar tanduk atau nggak keluar tanduk biasanya sih nggak usah tergantung dari mimpi ya. Kita di real life-nya aja sebenarnya saling menghargai orang dan hargailah orang lain sebelum kita gini. Jadi kita harus menghargai orang lain dulu sebelum kita dihargain gitu ya. Dan kita kalau mau diterima sama orang lain, kita harus mengerti dulu orang lain seperti itu. Baru kita bisa dimengerti. Intinya sih seperti itu. Jadi mimpi keluar tanduk atau tidak keluar tanduk tidak menjamin juga ya. Selisih paham. Kayaknya Roy harus buat buku tafsir mimpi deh. Oh ya. Itu udah episode berapa nih Website kamu aja tahu biar semua cepet soalnya. bukanya. betul sekali. Aplikasi. Biar cepat. Lebih cepat ya tuh. Kekinian banget. Karena terima kasih banyak salam buat anaknya dan Sama-sama. suaminya. Terima kasih. Ya. Selamat liburan nanti di Iya, hari raya Idul makasih. Fitri. Ya, dan Roy juga terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, berperilaku baik akan membuat Anda lebih dihargai oleh orang lain. Anda akan lebih dihormati ketika perilaku baik Anda yang ada di dalam diri Anda. Saya Robi Kara dan Roy Kiyoshi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan sahurnya Facebookers. Selamat sahur.